Pemirsa, ribuan simpatisan Rizik Syihab terlibat bentrok di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur jelang sidang vonis Rizik. Polisi mengamankan 150 orang pendukung Rizik yang diduga sebagai provokator. Bentrokan antara pendukung Rizik Syihab dan polisi terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Bentrokan terjadi saat massa hendak menghadiri persidangan vonis Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejumlah benda tumpul kayu dan batu dilemparkan ke arah petugas yang memblokade. Untuk membubarkan massa, polisi melontarkan gas air mata dan menembakkan water cannon. Akibat bentrokan, arus lalu lintas di Jalan I Gusti Ngurah Rai dari kedua arah tidak dapat dilalui kendaraan. Usai terjadi bentrokan, polisi mengamankan 150 orang pendukung Rizik yang diduga sebagai provokator. Sejumlah barang bukti seperti senjata tajam dan ketapel disita oleh polisi. Jumlahnya kira-kira? Ya mungkin sekitar 150 orang. Baik itu di 3 titik itu. 3 titik itu. Artinya sampai polsek juga ya, Bang? Ya, ada beberapa orang yang kita amankan ke polsek karena tadi kedapatan juga ada membawa barang-barang berbahaya seperti senjata tajam dan ketapel. Ya, itu kita proses. Yang di Polres juga kita minta keterangan karena banyak yang di bawah umur. Sementara itu, akhirnya massa membubarkan diri setelah sidang vonis Rizik berakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Muhammad Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Rizik terbukti secara sah dan meyakinkan menyiarkan berita bohong terkait hasil swab tesnya. Kamis pagi, Muhammad Rizik Syihab menjalani sidang vonis dalam kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Majelis hakim yang dipimpin Hadwanto memvonis terdakwa Rizik Syihab dengan hukuman 4 tahun penjara. Rizik terbukti menyebarkan berita bohong terkait hasil swabnya yang kemudian membuat keresahan di masyarakat. Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Vonis 4 tahun ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 6 tahun penjara. Meski mendapat keringanan karena merupakan tanggungan keluarga dan guru agama, Rizik tetap mengajukan banding. Jadi dengan 2 alasan tadi yang saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan vonis hari ini, maka 3 perkara terkait COVID yang menyeret Rizik telah selesai disidangkan. Selain terkait swab tes Rumah Sakit Umi, Rizik sebelumnya divonis 8 bulan penjara dalam kasus kerumunan Petamburan, serta denda 20 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan dalam kerumunan Megamendung. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani Seprio, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien COVID-19 mengamuk di lobi instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pasar Minggu, Jakarta. Pasien mengamuk karena ingin segera mendapat kamar perawatan. Seorang pasien COVID-19 mengamuk di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Jakarta. Sebelumnya, pasien berusia 38 tahun ini menyerahkan hasil swab PCR positif pada 18 Juni 2021 untuk dirawat di RSUD Pasar Minggu. Sesuai prosedur penanganan pasien COVID-19, ia harus melalui asesmen dan untuk sementara menunggu di ruang transit. Namun, keesokan harinya pasien tiba-tiba mengamuk di luar kendali sehingga dokter terpaksa memanggil 2 satpam tanpa alat pelindung diri untuk masuk ke zona merah. Kondisi ruang transit IGD pada saat itu dalam posisi penuh. Pasien tiba-tiba menyerang petugas secara verbal maupun motorik. Petugas berusaha menenangkan pasien
dengan melakukan edukasi, namun pasien tetap tidak kooperatif dan tetap berusaha menyerang petugas, sehingga dokter memanggil petugas keamanan untuk membantu menenangkan pasien. Selain merobek APD dokter, tindakan pasien juga membuat 2 satpam terkonfirmasi COVID-19. Pihak berwajib belum mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait kondisi pasien ini. Dan apakah pasien itu dirawat di RSUD atau tidak, itu kita belum mengetahui dengan pasti, dan dokter puskesmas pun juga belum bisa memberikan pernyataan lebih lanjut. Perbuatan pasien tentu merugikan banyak pihak. Di tengah angka keterisian rumah sakit yang sangat tinggi di DKI Jakarta mencapai 90%, Kementerian Kesehatan pun menambah 3 rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Dari Jakarta, Helmi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, keterisian ruang ICU di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Depok telah mencapai 100%. Hal tersebut disebabkan lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi. Akibat tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Kota Depok, ketersediaan tempat tidur di ruang ICU di sejumlah rumah sakit rujukan kini mencapai 100% atau telah melebihi kapasitas. Sementara ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi telah mencapai 88%. Pemerintah Kota Depok meminta seluruh rumah sakit rujukan di Kota Depok agar secepatnya menambah ketersediaan kasur baik di ruang ICU maupun isolasi. Ya, pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 di Depok membuat ruang ICU rumah sakit penuh, dan untuk mengetahui penanganan pasien COVID-19 di Depok kita sudah terhubung bersama Dadang Wihana, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Depok. Selamat malam Pak Dadang. Selamat malam Pak Afril. Baik, Pak Dadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, seperti apa atau bagaimana perkembangan penanganan lonjakan COVID-19 di Depok, Pak? Ya, memang saat ini terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Di minggu kemarin, kasus selama seminggu, dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Juni itu mencapai lebih kurang 3.134 kasus dengan positivity rate 38,29. Ini sangat tinggi sehingga berdampak kepada tingkat keterisian rumah sakit, dalam ini BOR ICU sudah mencapai per hari ini 101,82%. Dan untuk BOR isolasi 93,24%. Berarti dan apakah? Demikian, ya, silakan Pak. Demikian pula untuk BOR tempat isolasi OTG. Kita memiliki 2 tempat di Wisma Makara UI dan juga di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Posisinya malam ini sudah terisi 100%. Ya. Baik, sudah terisi 100% itu untuk ruang perawatan begitu ya Pak. Dan apakah tenaga kesehatan juga masih mencukupi atau sudah penuh Pak yang bertugas? Nah, kondisi saat ini memang ada indikasi untuk petugas kesehatan sudah mulai kelelahan dan juga ada yang terpapar COVID-19. Jadi saat ini kondisinya memang di isolasi gawat darurat sudah mulai bukan stuck ya, tapi antriannya cukup padat dari mulai pagi tadi hingga malam ini. Demikian pula untuk waiting list untuk perawatan juga saat ini antriannya cukup panjang. Sehingga kami berusaha berdasarkan arahan dari Bapak Wali Kota sudah melakukan konsolidasi dan kita sudah mengkonsolidasikan beberapa rumah sakit. Dalam hal ini Rumah Sakit Universitas Indonesia akan menambah 17 bed untuk ICU ya, untuk ICU-nya. Sedangkan untuk tempat isolasinya itu ada 51 bed. Demikian pula untuk Rumah Sakit Bunda Margonda, kita sedang proses untuk penambahannya, itu kurang lebih 30 bed. Rumah Sakit Hermina tadi sudah ada informasi akan menambah 90 sampai dengan 100 bed. Demikian pula untuk RSUD Kota Depok akan menambah 50 bed. Dan kapasitasnya saat ini kalau dilihat komposisi layanan tempat isolasi di rumah sakit sudah mencapai 43% kapasitas rumah sakitnya digunakan untuk COVID.
Baik, terima kasih Pak Dadang sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Semoga ke depannya ada penurunan dari penyebaran COVID-19 di Depok. Salam sehat selalu Pak. Selamat malam. Ya, pemirsa, RSUD Kota Bekasi mulai kewalahan menerima pasien COVID-19 rawat inap. Bahkan hingga malam ini calon pasien terus mendatangi RSUD Kota Bekasi. Berikut laporan Mahathir Muhammad terkait kondisi tenda darurat yang berfungsi menampung pasien untuk sementara waktu. Tingginya angka COVID-19 di Kota Bekasi menyebabkan RSUD Kota Bekasi ini kepenuhan oleh calon pasien yang datang ke RSUD Kota Bekasi pada malam hari ini. Di pantauan kami di RSUD Kota Bekasi memang masih datang sejumlah dari calon pasien yang memang kami tidak bisa mendekat dan juga melihat secara langsung sebenarnya memang ini pasien yang terpapar COVID-19 hanya mereka melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai kesehatan. Karena memang dari pihak keamanan setempat sendiri pun cukup menjaga dan mensterilkan dari tenda BNPB yang di belakang kami ini, tepatnya di depan dari RSUD Kota Bekasi, tepatnya di parkiran dari RSUD Kota Bekasi, untuk mensterilkan dari orang-orang yang memang tidak berkepentingan. Dan juga untuk menjaga pastinya beberapa lansia yang saat ini masih dirawat di tenda BNPB yang saat ini berada di belakang kami. Memang cukup memperhatikan adalah di mana IGD dan juga ruangan dari RSUD Kota Bekasi saat ini penuh, sehingga tenda-tenda di belakang kami ini menjadi IGD sementara bagi pasien-pasien yang akan melakukan pengecekan kesehatan lebih lanjut atau harus dirawat. Tadi kami lihat ada beberapa lansia yang memang sudah dipasangi oleh selang oksigen dan juga mereka harus dirawat lebih lanjut di tenda-tenda ini. Dan menurut data yang kami terima, ini kalau merucut pada bed okupansi rate, ini memang kalau ketersediaan tempat tidur sudah terisi kurang lebih 80%. Dan juga menurut data yang kami terima bahwa sebenarnya dari jumlah total 100%, 60%-nya itu adalah kebanyakan masyarakat di luar Kota Bekasi, yang 40%-nya barulah warga Kota Bekasi yang memang saat ini sedang dirawat di RSUD Kota Bekasi. Namun kami masih menunggu keterangan dari pihak rumah sakit bagaimana apabila nanti terjadi kepenuhan dari kamar-kamar yang memang sudah disediakan. Dan saat ini pun kalau situasi saat ini di RSUD Kota Bekasi untuk masyarakat atau juga calon pasien dan keluarga masih tetap mendampingi, namun untuk menjaga tetap protokol kesehatan yang baik. Dari Bekasi, Kota Jawa Barat, Mahathir Muhammad, Ilham Ilyas, Novan Dugesuma, iNews melaporkan. Panglima TNI dan Kapolri inspeksi penerapan PPKM Mikro di Jakarta. Sesaat lagi di iNews Malam.